Tingginya peluang pasar untuk budidaya ikan tidak dilewatkan oleh petani milenial yang satu ini. Faisal namanya, memulai usaha budidaya pembibitan ikan nila sejak tahun 2020 karena melihat adanya prospek yang besar untuk ternak ikan. Berlokasi di Gang Warung Loa, Jalan Raya Ciapus, Taman Sari Bogor, Faisal dan rekannya yang memilih resign dari pekerjaan sebelumnya memulai usaha budidaya pembibitan ikan nila. Nah, kita lihat yuk Sobat Agro bagaimana cerita menarik di balik usaha ini. Halo Sobat Agro, saya Faisal. Sebelumnya saya bekerja di salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Bogor. Saya mengundurkan diri dan saya mulai membuka usaha di bidang budidaya ikan nila ini yang beralamat di Kabupaten Bogor di Gang Duren, RT 1 RW 9, Kecamatan Taman Sari. Kita di sini memulai budidaya ikan nila itu dari tahun 2020 ya. Dan kenapa saya memilih budidaya ikan nila itu? Pertama itu kita coba-coba untuk memelihara ikan nila dengan 6 ekor. Dan setelah itu tidak lama kan beranak dan di sini wah, saya berpikir ini akan menghasilkan prospek bagus sih. Jenis ikan yang dibudidayakan di sini yaitu jenis ikan nila, nila merah dan hitam. Untuk luas tanah kita di sini kurang lebih 500 meter. Perbedaan ikan nila merah dan hitam sebenarnya tidak banyak ya. Pertama itu ya warna ya udah pasti warna merah dan hitam. Untuk peminat ikan nila merah itu biasanya itu restoran, swalayan. Untuk peminat nila hitam di pasar tradisional juga ada, swalayan juga ada. Untuk di sisi harga emang harga ikan nila merah agak tinggi ya dibandingkan nila hitam. Untuk di pasaran kita kurang lebih nila merah itu di angka hampir 40 dan nila hitam itu di pasaran 35-an ya, 35-36. Untuk metode yang kita gunakan saat ini di kolam kita yaitu dengan sistem bioflok. Karena bedanya dengan yang kolam lain, bioflok lebih, menurut saya ya di sini itu bioflok lebih unggul karena kita di sini keterbatasan untuk air dan tidak memungkinkan untuk sistem yang lainnya seperti kolam tanah ataupun kolam running, karena kita menggunakan sistem bioflok itu ya untuk mengirit air gitu. Pasarkan kan di sini kita pembibitan ya. Pembibitan itu kita memasarkan itu dari umur usia 2 bulan yang dari ukuran 5-7 cm, 10-8 cm dan 10-13 cm itu kita pasarkan. Untuk pemasaran kita ya, kita pemasaran Jabodetabek dan jauhnya itu kita ke Jawa Tengah yaitu Selawi. Untuk pemasaran itu jika ingin datang langsung ke lokasi boleh, diantar juga bisa,
lebih baik sih kita menyarankan untuk datang ke lokasi, melihat bibitnya dan induknya yang berkualitas dan bersertifikat. Itu lebih penting sih, karena kita menjaga kepuasan konsumen petani-petani pembesaran. Untuk kendala pemasaran kita ya sebenarnya tidak bisa menjangkau keluar pulau ya, karena oksigennya itu di dalam plastik hanya bertahan 5-7 jam, dan itu saya takutkan ikan sebelum sampai ke petani itu akan mati. Nah, kita tidak berani itu. Nah, sisi kendala kita di produksi dan pemasaran. Produksi itu kita lebih ke musim hujan ya. Jika musim hujan itu kita malah rawan untuk angka kematian tinggi, karena curah hujan tinggi dan pH air itu akan meningkat lebih tinggi, itu untuk menyebabkan banyak angka kematian untuk ikannya sendiri. Untuk saat ini perawatan ikan dan air di kolam kita ya, kita memakai vitamin untuk ikan, antibiotik untuk ikan agar ikan sehat, ikan pertumbuhannya cepat. Untuk pemeliharaan air di sini kita menggunakan E4 dengan molase agar ikan tetap sehat, untuk mengurai bakteri-bakterinya dan amoniaknya itu menjadi bakteri baik. Sesudah panen ya, sesudah panen itu kita treatmentkan air itu selama 3 hari dengan molase, E4 dan antibiotik agar ikan datang untuk masuk ke kolam lagi, ikan itu akan sehat, tidak akan gampang terserang penyakit. Untuk prospek kedepannya saya sih ingin ya lebih meningkatkan lagi, menjangkau lebih banyak lagi para petani pembesaran budidaya ikan nila, dan lebih memajukan lagi usaha budidaya ikan nila, lebih terjangkau, lebih luas lagi untuk ke luar pulau, seperti itu sih. Tips yang ingin memulai budidaya ikan nila pembesaran ataupun pembibitan, kita harus wajib tahu bibit, dan kedua induknya bersertifikat dari Balai Benih yang jelas, agar nanti di kemudian hari ikan itu pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang tidak bersertifikat. Dan tips yang selanjutnya yaitu yang wajib kita harus pahami itu, kita akan memilih ingin seperti sistem apa nih ikan ini, sistem perairannya mau sistem bioflok, sistem ras, sistem running, atau sistem kolam tanah, kita wajib tahu. Dan yang penting juga kita memelihara air. Sebenarnya memelihara ikan itu seperti memelihara air, yang penting itu airnya. Kita harus tahu, sering kita mengecek pH air, itu lebih penting banget agar pertumbuhan ikan itu lebih cepat dan tidak mengalami angka kematian yang tinggi sih. Itu aja sih. Yang ingin berkunjung ke farm kami yang beralamat di Gang Durian RT 1 RW 9 Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor. Sosial media kami ada di Facebook dan Instagram. Facebook itu Anugrafi Spam 21, dan Instagram juga sama sih, Anugrafi Spam 21. Yang ingin berkonsultasi silakan hubungi WA kami atau telepon kami di nomor 0855 70 33 479. Terima kasih Sobat Agro yang sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.